Maka ketika kita masih bisa menggunakan kaki kita dengan baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berterima kasih, bersyukur atas penjagaan iman yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan hasrat, keinginan untuk datang ke tempat yang amat sangat mulia ini. Karena sementara di luar sana banyak yang orang-orang berkeliaran masih sibuk dengan dunianya mereka, yang menjadikan dunia sebagai Tuhannya, sehingga azannya Allah nggak dihiraukan oleh dia. Dia masih sibuk dengan dunia. Maka ketika kita masih diberikan hidayah oleh Allah, diberikan rasa indah ketika mendengar azan, dan disegerakan datang ke tempatnya Allah, maka bersyukurlah. Karena segala kebaikan yang telah kita lakukan, disitulah kehendak Allah untuk kita. Maka disitulah Allah berkehendak baik untuk kita. Juga salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah agar selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan sejenak. Bayangkan ada dua orang, mohon maaf, punya penyakit kanker payudara stadium lanjut. Ada satu orang yang menangis, merasa itu sebuah akhir dari kehidupannya. Dia gak terima dengan rasa sakitnya, nangis-nangis, marah-marah. Tapi satu orang lagi dengan penyakit yang sama, dia terima banget penyakitnya. Dia merasa ini adalah momen pengurangan dosanya dia. Dan mungkin dengan penyakit ini dosa-dosa saya diampuni. Dan dengan penyakit inilah asbab saya akan bisa berkumpul dengan keluarga saya di jannah. Apa yang membedakan dua orang ini? Pemahaman jemaah. Pemahaman. Ini hal yang langka yang semua orang gak bisa dapat. Yarfa'illahu alladhi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan berikannya pemahaman tentang agama. Pemahaman tentang agama bukan dilahirkan di anak sebagai anak orang kaya, bukan dilahirkan di tempat-tempat yang mewah, bukan juga dengan kekayaan yang melimpah. Tapi ketika kebaikan dikehendaki kepada kita, maka Allah akan memberinya kepahaman tentang agama. Ini yang orang-orang gak banyak dapat. Makanya para sahabat itu luar biasa sekali pemahaman tentang agama. Karena apa? Dia imannya luar biasa, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin tanpa ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu yang punya satu anak, marah-marah, dia ngerasa pusing, tertekan dengan satu orang anak. Dia marah-marah, nggak terima. Tapi ada orang yang punya 9 anak, dia bahagia banget. Kenapa, jemaah? Pemahaman tentang agama. Yang satu kufur nikmat, sementara banyak orang yang mohon kepada Allah, mohon sujud tengah malam sujud terus minta anak tapi enggak dikasih. Sementara dia dikasih anak, enggak tahu rasa terima kasih kepada Allah, malah marah-marah. Logikanya kalau satu orang anak aja bikin stres, harusnya 9 orang anak bikin gila. Tapi karena pemahaman yang luar biasa, rasa syukur yang begitu besar, maka 9 anak ini dijadikan sebagai momen rasa syukur dia. Dengan segala mujahadahnya, dengan segala perjuangan yang membesarkan anak, tapi pemahamanlah yang membedakan. Ini yang mahal, ini yang gak akan pernah bisa didapatkan oleh siapapun. Jamaah yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemahaman ini gak akan pernah datang dengan sendirinya. Gak bisa tiba-tiba dengan wahyu. Ini diperlukan mujahadah, diperlukan perjuangan, diperlukan pembelajaran hidup. Salah satunya dengan dakwah. Mungkin orang sebagian berpikir bahwa dakwah nanti dulu deh, belajar dulu baru bisa dakwah. Enggak. Mari kita ulas kembali. Wahyu pertama yang turun adalah surat
Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan tulisan-tulisan Allah, dengan bahasa Allah, menciptakan pertama Al-Quran, yang kedua alam semesta. Disuruh baca, tafakurin semuanya, pikirin semuanya bahwa ini semua ada penciptanya. Matahari, langit, bumi semua ada penciptanya. Bukan milik kita, tapi sebagian ngerasa itu milik kita semuanya. Uangnya milik kita, rumah milik kita. Kita ini pendatang. Dulu ketika kami di Arab, pernah ada bahasa ketika kalau ada orang datang, suku yang lain di luar Arab itu datang, kita katakan kepada mereka, ya gharib kun adib, wahai pendatang, hiduplah dengan adab, beretikalah kalian di sini, karena ini bukan rumah kalian. Itu gambaran kita di sini, beretikalah di muka bumi ini, karena muka bumi ini bukan punya kita, ini punya Allah, ada aturan Allah di sini, bukan aturan kita. Jadi jangan bikin aturan sendiri di sini. Nggak bisa kita main bikin aturan sendiri. Ada tata cara hidup yang dianjurkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dan wahyu yang kedua apa ternyata? Salat bukan, zakat bukan, sunnah sedekah bukan. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, dakwah. Masyaallah. Dakwah bukan disuruh sholat, nggak disuruh belajar, tapi bangun dakwah. Ya ayyuhal muddatsir, orang berselimut, bangun, qum fa'anzir, bangun. Jangan enak-enakan. Di sini menggambarkan orang-orang berselimut. Pertama, tafsir pertama menggambarkan bahwa pada saat itu Nabi Muhammad sedang tidur berselimut. Tapi tafsir lain apa? Tidur ini pakai selimut ini merupakan suatu keadaan yang nyaman, yang enak banget, kayaknya nggak mau diganggu. Tapi kata Allah, bangun, jangan enak-enakan di dunia ini. Kasih peringatan ke orang-orang. Nggak ada waktu buat santai-santai di dunia ini. Jangan ditunda-tunda. Iman bangkitin dulu di tiap-tiap manusia. Qum fa'anzir, Rabbaka fakabir. Besarkan nama Allah. Besarkan nama Allah. Hati-hati manusia. Usia gak berpapua akhir. Dan dengan dakwah, artinya kita membersihkan pakaian. Pakaian ini apa artinya? Menafsahkan jiwa kita. Dengan berdakwah maka jiwa kita akan bersih. Jadi wahyu kedua itu bukan disuruh belajar, bukan disuruh sholat, bukan disuruh zakat, tapi disuruh dakwah. Tapi ini yang syaitan belokkan kepada kita. Gak bisa sembarangan. Dan jangan pernah ditunda-tunda. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau datang waktu sore jangan pernah nunggu waktu pagi. Kalau datang waktu pagi jangan pernah nunggu sore. Artinya apa? Kebaikan itu jangan pernah ditunda-tunda. Perintah itu jangan ditunda-tunda. Kita nggak tahu kapan. Makanya orang dengan pemahaman baik adalah ketika bukan masalah untuk kebaikan di dunia, dia mempersiapkan buat kepastian yang akan datang. Kepastian yang akan datang apa? Kekayaan bukan. Kita berjuang kekayaan belum tentu datang kepada kita besok hari. Kita kejar-kejar harta belum tentu besok datang. Minggu depan belum tentu datang, bulan depan belum tentu datang, tahun depan belum tentu datang. Tapi orang dengan pemahaman terbaik adalah ketika dia mempersiapkan sesuatu yang pasti datang apa? Kematian. Ini yang pasti akan datang kepada kita. Tapi orang lupakan, terlena dengan dunia. Mahayat dunia ila mata'ul ghurur. Emang memperdaya dunia ini. Orang-orang lupa dengan dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun perlu tahu bahwa dalam berdakwah ini kita butuh partner, nggak bisa sendiri. Harus berjamaah. Dan jamaah yang paling terkecil adalah dengan keluarga kita, dengan istri kita. Kita butuh partner. Bayangkan kalau kita ada dua kaki, satu kaki pincang, kita nggak akan bisa berjalan. Sama dakwah pun seperti itu. Ketika salah satu di antara kita nggak mendukung, itu pincang sekali, sama-sama pincang.
Nah, kita butuh partner, dalam arti seorang istri, seorang wanita yang benar-benar paham tentang perjuangan dakwah. Kita disuruh memilih wanita yang benar-benar paham tentang agama. Kalau belum paham, ajarin. Jamaah yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang wanita. Dulu sebelum masa kenabian di Arab sana, wanita itu bukan orang-orang yang sangat mulia, justru dihinakan. Orang itu aib punya anak perempuan. Ketika lahir perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Terus kemudian ketika mereka besar, mereka punya orang tuanya meninggal, mereka nggak punya hak waris. Terlantar itu aja. Terus kemudian yang ketiga, ketika dia punya suami dinikahkan oleh seorang lelaki. Sekarang dia ketemu suami, dia nggak tahu besok kapan lagi ketemu suami. Karena apa? Suami itu berhak punya istri mau 50, mau 100, nggak tahu dipilihnya kapan lagi. Maka Islam datang dengan memuliakan wanita di sini. Dimuliakan, bahkan Allah memuliakan dengan surat khusus, yaitu surat An-Nisa. Begitu mulianya perempuan di mata agama, di mata Allah. Ini kita perlu paham. Dan juga setelah menciptakan manusia ini, Allah menciptakan dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah menciptakan bahwa salah satu kehebatan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan pasangan di kalangan manusia sendiri, di kalangan kalian sendiri, kata Allah. Jadi bukan dari kalangan jin pasangan kita, bukan dari kalangan binatang. Jadi jangan pernah merasa pasangan itu disamakan dengan jin atau disamakan dengan binatang pasangan kita. Pasangan kita bukan binatang. Pasangan kita manusia, maka perlakukan dia sebagai manusia. Perlakukan dia sebagai manusia. Supaya apa? Supaya penuh rasa kasih dan sayang di antara kedua. Jadi makanya bingung kalau misalkan rumah tangga akhirnya panas suasananya, ada apa? Ini kita nggak tahu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis dari riwayat Imam Muslim nomor hadis 2813. Di sini Nabi Muhammad SAW bercerita bagaimana iblis membuat istana di atas laut, di atas air katanya, begitu besar. Dari situ iblis mengontrol semua kegiatan-kegiatan syaitan. Dan ketika duduk seperti ini singgasana, yang duduk di antara iblis itu, yang paling dekat dengan iblis adalah orang-orang terbaik yang pasti. Ketika kita seorang raja, pastilah di samping-samping kita adalah orang-orang terbaiknya, jenderal-jenderalnya. Nggak mungkin yang kecil-kecil. Nah pada saat itu iblis berkumpul dengan para syaitan, ditanya satu-satu. Tiap hari kan mereka bertanya, apa yang kamu lakukan hari ini? Kemudian satu maju seorang syaitan, saya melakukan ini dan itu, kada wa kada. Ini dan itu saya lakukan. Saya lakukan orang biar nggak taat pada Allah, lupain sholat, nggak baca Al-Quran, maksiat segala macam. Apa kata iblis? Kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak melakukan apa-apa, masih kecil. Kemudian ada satu lagi syaitan maju. Kamu melakukan apa hari ini? Saya tidak meninggalkan pasangan saya sampai dia berpisah dengan pasangannya. Lalu apa kata iblis? Sini maju kamu. Disuruh mendekat ke setan. Setelah mendekat apa? Nikma anta. Ini baru iblis terbaik. Ini syaitan terbaik yang telah menunaikan tugasnya dengan baik. Ini dahsyatnya syaitan. Bukan disuruh nggak sholat, bukan disuruh maksiat, enggak, dipisahin sama pasangannya. Seharusnya banyak yang bisa selamat ketika rumah tangga punya konflik. Nggak harus langsung nyolot sama suami, atau suami nggak harus langsung nyolot sama istri. Tapi bisa diselesaikan dengan baik. Cuman setan membumbunya luar biasa. Pada akhirnya gampang banget ngomong pisah, gampang banget minta pisah. Kenapa suka banget setan? Kenapa iblis suka banget dengan hal ini? Berpisah dengan pasangannya. Banyak fasad di sini, banyak kerusakan yang akan terjadi. Bayangkan, dua orang berpisah, yang pertama adalah saling benci satu sama lain. Saling benci, saling nebar fitnah, gibah aja ini. Ngomongin yang benar aja udah masuk gibah, dan gibah ini dosa besar. Cukup di sini? Enggak.
Dua orang yang bertikai, yang berpisah ini, dia akan menceritakan dengan keluarganya, ini akan menceritakan dengan keluarganya, saling serang lagi. Fitnah. Saling serang lagi terus menerus. Fitnah, kerusakannya besar banget. Mending yang diomongin benar kalau salah. Cukup? Enggak. Keluarga ini punya teman, menceritakan lagi ke teman-temannya. Saling serang lagi teman-temannya. Ngomongin yang nggak benar. Kepada ini, daripada itu. Terus cukup? Enggak. Anak jadi broken home. Jadi terlibat kepada narkoba. Terlibat kepada seks bebas. Hancur akhlaknya. Fasadul iman yang hancur, inilah kerusakan yang akan terjadi dengan semua perceraian. Dampaknya satu? Enggak, banyak. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala enggak punya uang alasannya. Khawatir dengan dunia, enggak takut sama Allah. Takutnya sama uang. Harusnya berdakwah enggak jadi karena apa? Kasihan anak. Dia enggak kasihan sama dirinya sendiri. Enggak kasihan dengan anaknya justru. Yang harusnya rahmat Allah datang seperti dia berdakwah, tapi ini enggak jadi karena dia enggak jadi berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Akan digagalkan usaha masturahnya demi Allah. Bisa kita tembus? Bisa. Akhirnya masuk ke masturah. Berarti ngeganggu? Enggak. Dibikin enggak betah itu masturah. Dibikin badan enggak enak, dibikin suasana enggak enak, pengen pulang ini enggak betah suasananya. Diganggu terus. Karena dakwah ini enggak tentang diri kita aja, tetangga-tetangga kita. Jangan merasa pikir bahwa kita akan aman masuk surga dengan sholat, dengan ngaji sendiri. Enggak. Tetangga kita enggak sholat, itu tanggung jawab kita. Ketika dihisab tetangga kita, kenapa enggak sholat? Enggak ada orang alim di dekat kalian. Dicari sama Allah. Siapa orang alim di dekat kalian? Tahu ya? Kita sebelahnya. Dan kita enggak ketahuin. Kita yang harus. Kita akan ditarik. Kenapa enggak mendakwahkan dia? Karena surga bukan hak kita pribadi. Surga hak orang-orang di pinggir jalan yang nggak tahu sholat. Surga haknya orang-orang di pinggir jalan sedang menjajakan dirinya. Tugas kita untuk mendakwahkan mereka. Nggak bisa kita sholat sendirian enak. Udah aman kita. Yang penting sholat aja. Enggak. Mereka akan nuntut kita. Saya mendengar Abu Dzar waktu saya di Tasik kemarin, saya di Riau sama ulama. Bercerita dia. Ketika ada seorang tunarungu, saya malu banget. Seorang tunarungu, dia bisa mendakwakan seorang, mohon maaf, wanita tunarungu di pinggir jalan. Dia mendakwakan, Mbak, apa yang kamu lakukan? Ada tarjimnya. Dia dengan segala kekurangannya dia mau. Ini malunya saya, Allah. Dia mendakwakan kayak gini, tarjimnya menjelaskan, Mbak, kata dia apa yang Mbak lakukan. Kata perempuan tersebut, saya sedang menjual diri. Saya nggak punya uang, saya menjual diri. Kemudian si tunarungu itu menjelaskan lagi. Kalam-kalam Allah disampaikan kepada dia dan disampaikan bahwa ini hal yang tidak baik. Ini jawaban yang paling luar biasa yang menurut saya sakit banget. Perempuan itu menjawab, kenapa harus saya sampai menjual diri dulu baru kalian datang kepada saya? Kenapa sampai saya hancur dulu kalian baru datang kepada saya mendakwah? Kenapa enggak dari dulu saya didakwahkan sehingga saya nggak harus jual diri? Kenapa enggak dari dulu? Bayangkan kalau ada saudara-saudara kita, sepupu-sepupu kita yang nggak sholat, tetangga kita yang nggak sholat. Ini tanggung jawab kita semua, bapak-bapak semua. Tanggung jawab kita. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di sekeliling kita itu tanggung jawab kita untuk membenahi. Jangan sampai ada azab Allah turun kepada kita atau kita nggak mau mendakwakan mereka. Dalam surat Al-An'am ayat 44 Allah menjelaskan salah satu tanda-tanda Allah kesel sama kita ketika Allah kasih musibah ini manusia nggak sadar, dikasih cobaan ini manusia nggak sadar, dikasih ujian ini nggak sadar. Allah janji Allah akan bukakan pintu kenikmatan yang amat sangat besar kepada kita semua. Dibuka pintu kenikmatan sampai kita lupa. Sampai kita dengan bangga dengan hasil kita, dengan kita merasa menang, merasa benar dengan hasil kita, lalu Allah cabut semuanya dan kita mati dalam keadaan hina. Kita akan dibikin lupa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? Ditegur nggak mempan, dikasih ujian nggak mempan, dikasih corona kayak gini nggak mempan, masih santai aja. Nggak ingat sama Allah, nggak pernah muhasabah diri kita. Ada kerusakan kita diemin aja, nggak mau mendakwahkan. Sementara para sahabat nggak kayak gitu. Nabi selalu peduli dengan sahabat-sahabat. Ada kesalahan disampaikan, bukan dimarahin, tapi diberikan nasihat. Tugas kita hanya menyampaikan. Fa inna 'alaikal balag wa 'alaina hisab. Tugas kalian hanya menyampaikan aja. Biar hisabnya urusan kami, kata Allah. Urusan kalian nyampein aja udah. Hidayah urusan Allah, bukan urusan kita. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita punya partner dalam dakwah. Saling mendukung satu sama lain. Ketika kita putus, pasangan kita yang membantu kita. Ketika pasangan putus, kita yang mendidik mereka. Tapi hati-hati. Pembelajaran sesungguhnya adalah ketika kita selesai masturah. Satu langkah kita keluar dari tempat kita masturah, itulah pembelajaran perjuangan kita yang sebenarnya. Dalam masturah kita masih bisa terjaga. Kawan-kawan kita masih kuat saling mengingatkan satu sama lain. Ketika keluar rumah masturah itu mencar semuanya, dan racun-racun itu siap musuh kita. Keimanan buat ngeracun-racun iman kita, ngeracunin iman. Pada akhirnya apa? Orang yang masturah ngerasa yang paling benar, merasa yang paling tahu, orang lain salah. Sombongnya itu. Setan ngeganggu dari situ. Oh, ini orang udah masturah, udah lulus nih, dibikin sombong, dibikin lucu. Makanya kalau setan yang kerecok-kerecok itu ya menggoda maksiat, itu level-level kecil, pasukan-pasukan kecil. Setan-setan yang derajatnya yang luar biasa, nyuruh ibadah, Pak. Nyuruh ibadah dengan rasa sombong, dengan rasa ujub. Dengan rasa ujub luar biasa. Akhirnya kita dibikin ngerasa paling benar, ngerasa paling suci udah masturah. Ini hati-hati juga. Jangan sampai kita masuk ke dalam tipuan-tipuan iblis. Ada sebagian orang, sebagian wanita pada akhirnya karena udah belajar, udah tahu ilmunya, suaminya salah, akhirnya jadi ngebangkang, jadi kurang ajar. Suami pun seperti itu, istrinya udah masturah, suaminya udah masturah, istrinya salah, masih aja ngomongnya luar biasa, membentak-bentak. Kita ngeganggu lagi, ngerasa benar kita. Nah, akibatnya ini apa? Banyak kerusakan di keluarga kita pada akhirnya. Alih-alih kita ingin menegakkan Islam, ingin berdakwah di jalannya Allah, yang ada malah kerusakan di rumah tangga kita. Ini kita harus hati-hati. Enggak semena-mena bahwa masturah bakal menyelamatkan kita. Artinya kita harus benar-benar mujahadah lagi, benar-benar harus mempraktekkan lagi. Tapi masturah ini penting biar kita tahu hak-hak kita, kewajiban-kewajiban kita apa. Karena ada cacat aja sedikit, ini bahaya. Akibatnya apa? Allah bisa jadi gak ridho dalam ibadah kita. Bayangkan di rumah tangga itu, kalau misalkan seorang istri tidur malam dalam keadaan suaminya gak ridho, jangan harap sholatnya itu diangkat walaupun sejengkal. Kata Ibu Abbas radhiyallahu anhu, sholatnya gak akan pernah diangkat walaupun sejengkal ketika dia sholat suaminya gak ridho. Ini luar biasa. Banyak yang kita lupa, dan malaikat ini akan melaknat kita semuanya. Keluarganya rusak, nggak terdidik, istrinya nggak terdidik, akhirnya anaknya nggak terdidik. Makanya kita penting sama Quran buat membuat istri kita menjadi paham apa tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup ya mati. Tujuan kita hidup ya mati, tapi mempersiapkan kematian yang baik. Nabi pernah bersabda bahwa beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abidu sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan kau orang asing atau orang yang numpang lewat. Artinya apa? Kalau orang asing ini artinya punya waktu yang terbatas. Dia cepat atau lambat akan pulang. Kita ini orang asing di sini. Bukan pemilik bumi ini, bukan.
Dan bumi ini ada aturannya, aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hidup tanpa dikuatkan agama, istri kita hidup tidak tanpa dikuatkan oleh agama, hancur. Tinggal nunggu kehancurannya aja, jemaah. Tinggal nunggu kehancurannya. Maka ketika kita keluar dari masturah, setelah selesai masturah, ini perjuangan sebenarnya. Jangan sampai setelah kita keluar masturah, ini godaan setan ini mempengaruhi kita. Makanya banyak-banyak istighfar. Tetap banyak-banyak istighfar. Setan yang mengganggu sebelum masturah dan setelah masturah beda pangkat, Pak. Beda pangkat lagi. Ini yang luar biasa lagi. Yang tadinya jenderal bintang 1 ngeganti lagi jenderal bintang 2. Tipuan-tipuannya luar biasa. Dibikin suci, dibikin merasa suci, dibikin merasa pintar. Makanya perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak sanggup melawan syaitan. Kita nggak akan pernah sanggup mau sampai kapanpun melawan syaitan, karena bukan lawannya. Syaitan diberikan kemampuan yang amat sangat luar biasa, nggak kayak kita. Makanya syaitan dengan sombongnya nggak mau sujud sama Adam, nggak ada apa-apanya tuh Adam sama syaitan. Kita manusia nggak ada apa-apanya lawan syaitan. Syaitan tuh lebih luar biasa. Tapi kenapa syaitan benci banget? Kenapa syaitan nggak bisa dekat-dekat kita? Karena backupan kita langsung Allah. Ibarat kita orang dewasa kesel sama anak kecil, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Secara kemampuan itu anak kecil kita apa-apain juga selesai udah. Tapi kenapa kita nggak berani? Ada yang jaga ibunya, jadi dia nggak berani. Ya setan sama kita. Kalau dekat sama Allah, setan nggak akan berani. Tapi kalau kita jauh dari Allah, wah, ditarik jadi temennya, Pak. Masuk ke neraka. Diajak sama setan ke neraka. Jadi pentingnya sama surah ini, kalau memang kita belum bisa mendidik istri kita, bawa istri kita kepada yang bisa mendidik istri kita, biar kita bisa paham, istri kita bisa paham, sehingga ketika kita harus berdakwah, harus keluar menyampaikan kalam-kalam Allah, istri kita paham. Banyak yang kira bahwa ini keluar, ngapain sih keluar? Kenapa sih nggak didik istri dulu, anak dulu? Ada seperti itu, Pak, yang pernah nemuin ya. Kenapa sih bukan anak-anak dulu di rumah? Kenapa bukan masjid dulu, masjid kalian dulu yang diramaikan? Kenapa bukan ngedidik anak dulu? Kenapa bukan ngedidik istri dulu? Wallahi, Pak, ketika kita keluar berdakwah ke daerah lain, itu kita sedang mendidik istri kita, sedang mendidik anak kita. Untuk apa? Untuk tidak bergantung kepada kita suaminya, tidak bergantung kepada kita ayahnya. Kita sedang mendidik hal yang lebih penting lagi, yaitu apa? Iman. Kita sedang mendidik iman kepada keluarga kita. Ini yang orang-orang kadang suka mengusahakan untuk perlawanan kepada kita, padahal mereka nggak tahu kita sudah mendidik keluarga kita keluar itu. Yang tadinya apa-apa ayah, sekarang apa-apa Allah. Dan kita pun menghilangkan rasa pemilikan kita kepada istri kita, anak kita. Akhirnya dengan entengnya kita berjuang di jalan Allah. Kalau pengen kayak gitu, Nabi juga pengennya santai di rumah. Para sahabat juga pengennya nyantai di rumah, tidur, gak usah disampaikan. Mereka sholat aja cukup udah. Tapi kenapa Nabi harus berdarah-darah? Kenapa Nabi harus berjuang? Kenapa Zaid bin Sabit harus terbunuh? Kenapa Utsman bin Affan harus terbunuh? Kalau pengen mereka di rumah aja santai, udah tidur selesai. Yang penting sholat ngaji. Tapi nggak gitu. Agama ini harus disampaikan. Karena ilmu agama ini silsilah, sambung menyambung. Nggak bisa, jangan sampai terputus rantainya. Karena titipannya bukan seperti itu aja. Udah yang penting kalian sholat, enggak. Sampaikan. Makanya wahyu yang kedua yang turun apa? Bukan perintah sholat, tapi al-mudaththir. Disuruh dakwah bapak-bapak semua. Jadi insya Allah ya, untuk masyurah, teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,